Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurfadia Ahmad dengan NIM 230210514 dari kelas TKM F Angkatan 2023 Universitas Negeri Pasar. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana cara mengamankan data pengguna di database MySQL dengan menggunakan algoritma enkripsi AES yang simple, aman, dan juga sangat cocok buat kalian yang ingin melindungi data sensitif seperti username dan password. Nah, adapun materi presentasi dimulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, penyelesaian teori, studi kasus, solusi yang diterapkan, implementasi enkripsi dan deskripsi MySQL, serta kesimpulan. Di era digital saat ini, keamanan data menjadi sangat penting karena meningkatnya ancaman peretasan dan pencurian data. MySQL yang sangat populer digunakan sebagai RDBMS atau Relation Database Manager System secara default belum mengenkripsi data sehingga rawan disalahgunakan. Kriptografi, khususnya algoritma AES, dapat digunakan untuk mengenkripsi data dalam MySQL guna menjaga kerahasiaan dan integritas informasi dari akses ilegal. Ada rumusan masalahnya. Mengetahui bagaimana kita mengimplementasikan AES untuk enkripsi dan deskripsi data di MySQL. Apa pengaruh enkripsi AES terhadap keamanan data, bagaimana dampak enkripsi AES terhadap kinerja MySQL, serta bagaimana enkripsi AES meningkatkan kepercayaan pengguna. Dan tujuannya itu menjelaskan implementasi enkripsi dan deskripsi AES di MySQL, menganalisis pengaruh AES terhadap keamanan data, mengevaluasi dampak AES pada kinerja sistem, juga menunjukkan peningkatan kepercayaan pengguna melalui studi kasus dan best practice. Oke, lebih banyak tadi istilah-istilah yang kita gunakan. Untuk itu, mari pahami lebih lanjut. Yang pertama tadi ada kriptografi. Kriptografi sendiri itu adalah ilmu yang mempelajari tentang teknik menyembunyikan pesan agar tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Tujuan utamanya adalah menjaga kerahasiaan, integritas, autentikasi, dan non-repudiation dari suatu data atau pesan digital. Dalam sistem informasi modern, kriptografi ini menjadi fondasi utama dalam menjaga keamanan data. AES, Advanced Encryption Standard. AES merupakan algoritma dari kriptografi simetris yang dikembangkan oleh NIST atau National Institute of Standard and Technology dan disahkan sebagai standar enkripsi federal Amerika Serikat pada tahun 2001. AES bekerja dengan blok data 128 bit, panjang kunci alias 128, 192, atau 256 bit. Enkripsi dan deskripsi data. Enkripsi adalah proses mengubah data asli atau plain text menjadi bentuk yang tidak dapat dipahami atau ciphertext untuk menjaga kerahasiaannya. Sedangkan deskripsi itu sebaliknya, atau proses mengembalikan ciphertext menjadi plain text menggunakan kunci yang sama pada algoritma seperti AES. Dalam konteks basis data, enkripsi digunakan untuk melindungi data sensitif seperti mengubahnya menjadi angka binar agar tetap aman meskipun sistem disusupi. MySQL dan keamanan data. MySQL ini adalah sistem manajemen kasus data relasional atau RDBMS yang banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi. MySQL menyediakan fitur keamanan dasar seperti kontrol akses pengguna dan lain sebagainya. Tetapi untuk perlindungan data yang lebih kuat diperlukan penerapan teknik enkripsi, baik pada tingkat aplikasi maupun langsung dalam basis data tersebut. Selanjutnya ada integrasi AES dengan MySQL. Dalam MySQL itu terdapat fungsi bawaan AES Encrypt dan AES Descript yang memungkinkan integrasi langsung algoritma AES untuk mengenkripsi dan mendeskripsi data di dalam basis data. Fungsi ini memudahkan pengembang mengamankan data sensitif seperti informasi pengguna, transaksi, dan kata sandi secara efisien tanpa harus memprosesnya di sisi aplikasi. Baik, lanjut. Untuk studi kasus. Contohnya itu kebocoran data e-commerce. Data pengguna seperti nama, alamat, kartu kredit disimpan dalam plain text di MySQL. Serangan menyebabkan file database bocor mengekspos data ribuan pengguna. Dampaknya berupa kerugian finansial dan reputasi perusahaan yang rusak. Adapun kasus lain, kasus Equifax pada tahun 2017. Sebanyak 140 lebih data pribadi. 140 lebih juta data pribadi itu bocor. Data pribadi individu itu bocor. Penyebab utamanya karena tidak adanya enkripsi data, menunjukkan bahwa pentingnya enkripsi sebagai perlindungan utama. Menurut Stalin, encryption is a powerful tool to protect sensitive data from unauthorized access. Enkripsi adalah alat
yang paling canggih untuk melindungi data sensitif dari akses tidak sah, atau alat yang paling ampuh untuk melindungi data sensitif dari akses yang tidak sah. Oke, adapun solusi yang diterapkan, salah satunya itu dengan AS atau Advanced Encryption Standard, algoritma enkripsi yang aman dan efisien untuk melindungi data sensitif dalam MySQL. Soal enkripsi sebelum disimpan, data sensitif seperti nama, email, nomor kartu kredit ini dienkripsi sebelum dimasukkan ke dalam database. Simpan data terenkripsi di MySQL. Data disimpan dalam bentuk ciphertext hanya yang memiliki kunci enkripsi yang bisa membaca. Deskripsinya hanya saat data tersebut dibutuhkan, menggunakan fungsi AS decrypt. Pada bagian implementasinya, langkah pertama adalah jalankan exam. Exam penceritanya buka. Pada bagian Apache dan SQL-nya, klik tombol start untuk menjalankan. Setelah itu, pada browser, pilih tulis localhost, di sini link PHP myadmin. Otomatis PHP myadmin terbuka. Pada bagian SQL, ketik query create database, nama database-nya untuk membuat database baru. Jika ingin diinginkan menggunakan perintah use nama database, lalu buatkan tabel dengan nama user. Di mana isinya itu ada kolom ID, keterlibatan temperature, level internet, primary key, kolom kedua username, kita datanya Aperture dengan panjang 100, juga password Aperture panjangnya 100. Oke, setelah itu klik go. Nah, database MyApp dengan di dalamnya ada tabel user berhasil dibuat. Setelah itu pilih database yang baru tadi dibuat pada bagian user dan struktur, maka akan tampil struktur kolomnya, ada ID, username, juga password yang belum terisi. Oke, sekarang kita isi tabelnya dengan menggunakan perintah insert into nama tabel user. Nama kolom yang diisi adalah di sini. Password diisikan dengan bila passwordnya saya pakai bila 123. Pada baris kedua saya ingin menambahkan lagi data namanya enggak, bisa menggunakan enggak dengan passwordnya sudah 3. Nah, setelah itu klik go. Nah, dua row atau dua baris berhasil dibuat. Selanjutnya, mari kita lihat struktur tabelnya. Nah, pada tabel ini username dan password berisi plain text atau surat masih bisa dibaca oleh manusia. Nah, kenapa? Karena tipe datanya itu varchar atau variabel karakter. Nah, untuk itu kita mau enkripsi. Enkripsinya itu salah satunya yang akan kita gunakan adalah enkripsi AS yang sudah tadi kita bahas. Dengan langkah pertama untuk enkripsi itu tipe datanya harus diubah terlebih dahulu dari varchar ke var binary. Var binary itu apa? Var binary itu adalah tipe data yang binar, maksudnya angka yang tidak bisa dibaca oleh mata manusia. Oke, pada bagian SQL kita akan mengubah tipe data varchar menjadi var binary dengan query alter tabel, nama tabelnya tadi user. Kita modif atau kita ubah. Modif pada kolom user diubah jadi ini. Oke, dengan 55 aja. Sama pada kolom password kita juga ubah. Klik go. Nah, data berhasil diubah. Tipe datanya berhasil diubah menjadi var binary. Selanjutnya,
kita akan enkripsi datanya. Dari dahulu datanya yang tampilan datanya seperti ini, username-nya Dila, passwordnya pagar@dila123, itu mau kita ubah jadi enkripsi. Nah, query untuk mengubahnya itu yang pertama update. Nah, nama tabelnya kita setting jadi pada kolom username kita akan encrypt menggunakan algoritma AS encrypt. Namun terlebih dahulu di convert. Sebentar saja sini. Di sini setelah di convert kita tuliskan nama kuncinya. Contohnya kuncinya itu secret key. Sama juga dengan password. Oke, saya akan menuliskan pada AS encrypt key ini merupakan fungsi untuk menginskripsi data dengan kunci tertentu. Convert di sini, convert using di sini ini menjamin format teks sesuai dengan sebelum dienkripsi. Nah, sementara my secret key is Serenity ini merupakan kunci enkripsi. Nah, kemudian klik go. Nah, data berhasil dienkripsi. Mari kita lihat struktur tabelnya. Nah, tadi username itu Dila dengan passwordnya itu pagar@dila123 kan diubah jadi angka binar. Ini tadinya bahwa username dan passwordnya berhasil dienkripsi, datanya berhasil dienkripsi. Oke, ini adalah contoh implementasi AS encryption. Nah, bagaimana dengan deskripsi? Deskripsi tadi kan mengubah ciphertext. Maksudnya ciphertext itu seperti ini ya. Kalau plain text itu kayak Dila kayak seperti tadi. Bagaimana mengubah ciphertext ini menjadi plain text atau menjadi sebuah data yang bisa dibaca manusia seperti yang sebelumnya. Kita menggunakan fungsi descript. Query-nya select convert AS underscore decrypt username. Terus setelah username itu ditulis kuncinya. Using UTF-8. Ingat harus ada AS untuk mencegah error. Escape menjadi username. Untuk passwordnya samakan saja. Untuk password. Di sini untuk password. Nah, ini adalah query untuk mendeskripsi data yang sudah terenkripsi tadi. Ini bukan from user, from nama atau ini filter dan ini setelah di deskripsi maka tabelnya akan muncul seperti semula. Ini username-nya dalam bentuk plain text juga passwordnya. Oke, itu tadi beberapa langkah-langkah enkripsi dan deskripsi AS pada MySQL. Kemudian hasil analisis. Pengujian enkripsi dan deskripsi menggunakan fungsi AS encrypt dan AS descript berhasil dengan baik pada kolom username dan password. Pengubahan tipe kolom menjadi var binary memungkinkan penyimpanan data terinskripsi dalam bentuk binar. Proses deskripsi berhasil mengembalikan data ke bentuk asli dengan kunci yang sesuai. Penggunaan convert using UTF penting untuk menjaga integritas karakter dan mencegah kesalahan encoding. Ini menunjukkan bahwa penerapan enkripsi AS dan MySQL efektif jika langkah teknis dilakukan dengan benar.
Kesimpulan dari presentasi ini, penerapan algoritma AES dalam MySQL terbukti efektif meningkatkan keamanan data pengguna. Perubahan tipe kolom ke file binary memungkinkan penyimpanan data terenkripsi secara aman, namun pengelolaan kunci enkripsi dan penanganan data terenkripsi harus diperhatikan untuk mencegah risiko. Keamanan dapat ditingkatkan lebih lanjut dengan autentikasi dua faktor dan monitoring sistem yang berkelanjutan. Oke, itulah tadi hasil presentasi implementasi kriptografi AES dalam untuk enkripsi dan deskripsi di MySQL. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.